kali ini saya akan berbagi bagaimana cara menginstal Debian Server 9 di dalam virtual machine dengan menggunakan VirtualBox. Oke, pertama kita jalankan VirtualBox-nya, kemudian kita tekan new. Pada tampilan pertama ini kita tulis nama virtual machine-nya, misalkan Debian Server. Secara otomatis tipenya akan Linux dan ini versinya akan kita pastikan Debian 64-bit karena memang nanti yang kita install adalah Debian 64-bit. Selanjutnya kita alokasikan memori. By default dikasihkan 1 GB ya, kita bisa menyesuaikan sendiri, misal 512 seperti ini. Kita sesuaikan dengan memori fisik yang ada di laptop kita. Kita next, kemudian kita create virtual hard disk now, kita create. Nah, pada pilihan ini kita pilih yang VDI, virtual disk ini, kita next. Nah, kemudian tipenya ada dua ya, di sini ada dynamical allocated sama fixed size. Kalau dinamik dia akan berkembang sesuai dengan isi, kalau fixed size sesuai dengan isi yang kita tetapkan. Kita pilih yang dynamically allocated. Oke, selanjutnya untuk tempat penyimpanan harddisk virtual, di sini saya simpan di home directory saya di VirtualBox Debian Server. Selanjutnya untuk kapasitasnya saya kasih 8 GB by default. Kita create. Oke, ini udah jadi ya. Selanjutnya kita jalankan. Oke, selanjutnya kalau sudah kita pilih, kita alokasikan ke ISO ke masternya. Di sini saya sudah dapat masternya dan ini ada di saya. Oke, nah ini dia Debian 9 ya, 64-bit. Ini silahkan Anda bisa download di kambing.ui. Bisa download, semuanya bisa di download di situ, kambing.ui ya. Nah, di sini Anda bisa download. Tuh, silahkan dipilih tipenya sesuai. Di sini saya pakai Debian 9. Oke. Ini saya open. Ditunggu prosesnya. Pastikan ISO yang di-download sesuai ya dengan keinginan. Ini kita coba, kita masukkan. Nah, jadi dimasukkan di Debian ini ya. Debian, kita buka, kemudian kita start. Nah, oke, ini sudah muncul instalasi. Untuk instalasi lebih cepat kita pilih yang install. Kalau grafik install nanti akan. Oke, untuk pilihan bahasa silakan dipilih. Di sini saya menggunakan bahasa default, bahasa Inggris. Nah, selanjutnya kita pilih lokasi ya. Kita sesuaikan dengan lokasi tempat server ini berada. Saya pilih Indonesia ya. Ada di other. Nah, kita cek. Coba. Ada di, cek dulu, di Asia, Indonesia. Selanjutnya untuk keyboard kita pakai yang United States. Oke, Inggris, Amerika. Tunggu konfigurasinya. Yang paling penting dari instalasi ini adalah nanti kita akan coba bereksperimen bagaimana cara menginstal Debian Server, terutama di sisi partisi. Nah, di
sini dia mencoba mencari IP address. Sini karena saya terkoneksi dengan internet, secara otomatis dia akan mendapatkan di situ. Oke, selanjutnya kita coba membuat hostname ya. Hostname kita kasih nama Debian server seperti ini. Kita tab untuk pindah, kita tab, tombol tab di keyboard, continue. Domain name kita kasih nama debian.local atau debian.com, ini terserah sesuai dengan nanti sistem yang dipakai. Karena ini masih lokal, saya kasih nama debian lokal. Next. Nah, kemudian root password ini digunakan untuk password administrator ya, atau untuk konfigurasi. Jadi password ini kan ini kelebihan sistem Linux, jadi harus kita set passwordnya, wajib. Saya isikan passwordnya, misalkan 1 sampai 6. Itu ya, 1 2 3 4 5 6. Continue. Kemudian saya masukkan lagi 1 2 3 4 5 6. Oke, selanjutnya untuk username, saya tulis ini untuk login ya. Jadi di Linux ada dua, ada root sama user biasa. Kalau user biasa itu hak aksesnya tidak sepenuh root. Ini saya kasih nama saya. Selanjutnya ini username juga sesuai dengan nama saya, continue. User harus juga menyesuaikan passwordnya. Saya kasihkan password misalkan sama ya, 1 2 3 4 5 6 biar lebih mudah diingat. Ini bebas sih, tergantung nanti Anda mau ngasih password apa, enggak harus sama. Oke, saya masukkan lagi 3 4 5 6 ya, sama. Oke, kita pilih time zone. Karena saya ada di Kediri, saya pilih yang ini, Sumatera, Jakarta. Oke, selanjutnya untuk partisi ya, semua. Di sini ada berbagai macam pilihan. Yang pertama guide ini akan secara otomatis membuat partisi Linux menjadi 2 bagian. Perlu saya jelaskan bahwa Linux itu terdapat 2 partisi utama ya. Yang pertama ada root, yang kedua swap ya. Ini yang wajib ada di root, ini semacam drive C yang di Windows. Jadi semua konfigurasi ada di dalam root ini. Sedangkan swap ini digunakan untuk virtual memory dengan kapasitas, biasanya kapasitasnya ini adalah 2 kali RAM. Nah, di kasus kita tadi RAM-nya saya kasih 512 ya. Jadi nanti kita buat swap sebesar 1024. Nah, atau 1 giga. Oke, kita lanjut. Di sini kita akan buat yang manual saja agar lebih paham tentang partisi di Linux. Oke. Selanjutnya teman-teman, di sini ada SCSI SDA 8,6 GB. Ini tadi adalah hard disk virtual box yang kita buat, ada 8 GB ya. Kita coba klik sini, kita pilih, kita enter ya. Di sini ada konfirmasi, you have selected enter device, create new empty partition table, kita pilih yes. Oke. By default di sini ada free space secara otomatis 8 GB. Oke. Kita di sini bisa membuat berbagai macam partisi. Oke. By studi kasus, saya akan membuat model seperti ini. Ada root, ada swap, ada boot, digunakan untuk bootable ya. Bootable. Nanti saya kasih 1 giga. Kemudian yang keempat, untuk home ini digunakan untuk user
directory atau folder, ini juga akan saya pisah. Oke, jadi saya pisah di sini. Nanti tergantung kebutuhan ya, kita mau buat server apa. Kalau misalkan server data, home-nya diperbesar. Kalau mau buat server web ya, itu yang seperti ini, tergantung dari ini. Kalau misalkan untuk data server ya, home-nya kita pisah. Sedangkan untuk web server ya, web server bisa seperti ini. Nanti untuk ini server ya, ini var. Nah, var ini untuk web directory. Oke, kali ini kita akan coba membuat untuk ini ya, kita pisahkan aja untuk data server. Kita akan coba membuat data server. Oke, kita kembali sini, kita buat, kita sesuaikan ini ya. Pertama, alangkah mudahnya kita nanti kita buat versi seperti ini. User directory ini kita kasih, misalkan kita alokasikan sekitar 40% dari kapasitas. Bootnya 1 GB, ini 1 GB, sisa ini sisa, jadikan sisa. Oke, pertama kita buat home dulu, create new partition, kita enter. Oke, di sini karena ini isinya giga ya, kita bisa langsung presentasi saja, lebih mudah. 40% seperti ini, kita continue. Oke, ini posisinya primary atau logical. Jadi perbedaannya, primary itu adalah partisi yang dimuat awal di ketika boot atau sistem operasi berjalan. Kalau logical itu semacam drive D. Nah, karena home ini kita buat semacam drive D, kita pilih yang logical. Oke, untuk lokasi partisi bisa di awal atau di akhir ya, ini tergantung. Kita taruh di awal saja. Oke, selanjutnya kita pilih ini file system. Nah, file system di ini ada banyak sekali ya, ext4, ext2, 3, macam-macam di sini. K32 ini punya Windows. Nah, ada lagi, kita pilih yang ext4 karena ini partisinya spesial untuk Linux. Kita pilih yang ini, ext4. Nah, selanjutnya yang paling penting adalah mount point. Mount point di sini adalah untuk ini, kebutuhan apa yang nanti kita pakai, karena kita menggunakan untuk home. Jadi kita pilih mount pointnya adalah home ya, jadi use as sama. Kalau sudah, kita pilih bisa dilihat teman-teman di sini ada satu partisi baru logical dengan tipenya kapasitasnya 3,5 GB, ext4, mount pointnya home. Lanjut kita buat yang boot, sama langkahnya yang tadi, create new partition. Bootnya kita isi 1 GB. Sama kita buat, kalau boot karena ini untuk booting ya, biar lebih cepat, kita pilih primary, beginning. Use as nya kita buat ext4 sama. Mount point ini ya, karena kita pakai untuk yang boot ini ya, kita arahkan di boot. Oke, sudah. Dan oke, kita sudah bikin 2 nih partisi. Selanjutnya kita bikin swap ya, create partition. Nah, swap ini adalah 2,5 kali RAM, kita buat 1 GB ya, karena RAM saya tadi saya set 512. Oke, sama ini. Oke, untuk swap langsung saja ya, use as kita enter, kita pilih swap area. Nah, kemudian dan oke, selanjutnya maaf, saya ulangi lagi, partition 1 GB, beginning, swap area, dan nah, swapnya ketemu 1 GB. Yang terakhir root, sisanya ya 3,4 GB, ini kita buat sebagai root.
create new partition, langsung saja karena sisanya ini. Nah, ini kita pilih ext4, mount point langsung root ya, kata sendiri root ya. Oke, kita done. Oke teman-teman, sini sudah tercipta 4 partisi ya, ada home, boot, swap sama root ya. Primary, yang ini logical, ini nanti tergantung kebutuhan. Sudah, kita finish. Nah, ini ada muncul konfirmasi, apakah Anda yakin akan menulis ya, kita pilih yes. Kita tunggu proses format partisi. Nah, setelah itu dia akan menginstal sistem dasar. Proses ini cukup memakan waktu sih, tapi nggak terlalu lama ya, tergantung dari paket-paket yang nantinya mau kita install ya. Oke, yang perlu dipahami ketika menginstal Linux itu adalah dua partisi utama ini wajib ada, root sama swap. Untuk bawah ini tidak perlu, ini tergantung sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini yang kita harus menguasai dulu struktur direktorinya Linux. Nanti akan saya bahas di blog bagaimana struktur direktorinya Linux, buat apa home itu, buat apa var itu, ada upt, ada etc, dan lain sebagainya. Kita tunggu prosesnya ini sampai selesai. Bagi teman-teman yang belum mulai belajar menginstal Linux, alangkah baiknya pahami dulu struktur direktorinya nanti, karena kalau kita sudah menginstal satu sistem akan lebih mudah kalau misalkan kita paham server kita atau sistem kita nanti mau dibuat apa, apakah dibuat lokal, desktop seperti bentuk saya seperti ini, atau dibuat server ya, karena kita ini masuk ke dalam pembahasan itu belajar jaringan dengan menggunakan open source. Nanti di sini saya akan buat Debian server ini sebagai server. Itu. Usahakan ketika pertama menginstal ini, terutama server ya, tidak perlu menginstal untuk desktopnya ya, karena nanti kalau server itu fokusnya adalah untuk pelayanan, jadi untuk desktop tidak perlu diinstal karena nanti akan memperberat kinerja dari server itu sendiri. Jadi biarkan kalau kita membuat suatu server fokus pada pelayanan server seperti itu. Oke, ini sambil menunggu mungkin sedikit saya bahas mengenai struktur direktorinya di Linux ya, biar teman-teman semua juga paham itu karena sambil menunggu instalasi. Oke, nah di sini sedikit saya ulas tentang itu struktur direktori atau folder di Linux ya. Nah, di Linux itu sendiri untuk root utama ya, ini sudah saya ada contoh sih ebook, coba saya cari dulu. Ada ebook yang menjelaskan tentang sistem operasi Linux, saya buka dulu. Mana ya? Oh ini, perhatian ini, pengenalan sistem operasi Linux. Oke.
Oke, ini adalah saya dapat ebook dari tim komunitas open source tentang Linux. Nanti lebih jelas ada di blog saya ya, untuk di ekoprastia.wordpress.com. Perbedaan tentang closed source ini ada angka, ini ada perbandingan Windows dan Linux sih dari sisi keamanan. Sistem file, oke. Nah ini dia. Oke, sambil menunggu ya untuk instalasi ini masih progres, saya akan ceritakan tentang struktur direktori pada Linux. Linux itu memiliki struktur direktori seperti pohon terbalik, jadi ada akarnya, ada pohon di dalam. Jadi kalau akar ini kehapus atau hilang, maka pohon ini akan mati. Berbeda dengan sistem operasi Windows ya. Kalau Windows terdapat ini namanya drive C untuk letaknya Windows, drive di data kita, drive E mungkin game, film atau kita. Tapi untuk yang Linux tidak seperti ini ya. Linux itu modelnya adalah seperti ini strukturnya. Ada namanya root, ini adalah partisi utama. Seperti saya bilang tadi bahwa root itu ada dua partisi utama. Yang namanya root ini wajib ada, dan swap virtual memory. Di dalamnya root itu ada namanya boot untuk booting tadi ya, ada home yang juga buat tadi untuk menyimpan data-data user dari home, dan kemudian ada etc. Nanti ada beberapa var untuk penjelasannya. Nah ini ya perbedaan mendasarnya. Jadi kalau di Windows, teman-teman yang pengguna Windows itu ada drive C, drive D, dan lain sebagainya. Kalau di Linux itu satu root directory, di dalamnya ada home. Nah kalau misalkan kita mempartisi Windows, ada partisi Windows di dalamnya Linux, masuknya ke media. Jadi di Linux itu partisi dikenal dengan istilah directory, dan nanti partisinya di mounting, dimasukkan ke suatu folder atau directory. Nah ini untuk strukturnya ya di Linux. Bisa dilihat teman-teman, ada root utama, di dalam root ada bin, boot, dev, etc, home, lib, dan lain sebagainya. Di sini tidak saya jelaskan semua, nanti teman-teman bisa explore lagi. Nah yang paling penting itu adalah ini, saya coba terangkan. Yang pertama adalah home. Ini digunakan untuk data user ya, semua user yang terdaftar di Linux semua tersimpan dalam folder home. Kemudian ada namanya boot. Boot ini seperti Windows bootloader di Linux, di Windows, digunakan untuk booting. Semua untuk loading operating system ada di sini. Bin untuk binary di Linux, etc. Ini adalah tempat semua konfigurasi file yang ada di Linux. Kalau di Windows kita kenal dengan istilah control panel. Lib ada library yang digunakan di Linux. Bin variabel special binary. Root ini adalah user root itu sendiri. OPT ini adalah opsional. Biasanya kalau kita install aplikasi pihak ketiga akan ditaruh di sini. Frog ini untuk proses, MNT untuk mounting, TMP untuk temporary file, var untuk variable var, USR ini digunakan untuk data-data seperti perintah-perintah Linux dengan USR seperti ini. Kita juga bisa membuat beberapa direktori baru tergantung kebutuhan. Seperti itu sistem operasi Linux gambarannya. Teman-teman nanti bisa mengeksplor lagi tentang Linux. Nah seperti ini contohnya ya. Pada dasarnya yang paling nanti digunakan adalah seperti ini, root, dalamnya ada var, dan seperti ini, etc untuk konfigurasi, USR ya, untuk user, media, data sistem, dev untuk device, baik hard disk, CPU, printer semua dari dev, home untuk data user, MNT untuk mounting apabila kita punya external drive dan lain sebagainya, itu kita masukkan di situ. Nah ini penjelasannya. Server, bin, aplikasi binary ya, etc seluruh file administrasi konfigurasi sistem.
dev ini interaksi software dan media. Oke, ada juga boot. Nah, ini boot di Linux nanti ada istilah namanya group Grand Unified Bootloader ya, grup Linux. Jadi bootloader itu kalau di Windows itu, kalau loadingnya Windows itu di Linux ini biasanya disimpan di dalam directory itu. Nah, ini ya, bootloader ini memiliki fungsi memungkinkan dalam satu laptop atau PC bisa memilih beberapa operating system. Jadi misalkan kalau kita ingin menginstal Linux bersamaan dengan Windows, bersamaan dengan OS yang lain, bootloader ini adalah satu pilihan yang tepat agar nantinya kita bisa manajemen startup atau loadingnya, sehingga bisa milih nanti mau booting kemana, ke Linux, ke Windows, atau ke OS yang lain. Ya, seperti ini contoh grup. Jadi kita bisa milih mau menjalankan sistem operasi yang mana. Seperti itu teman-teman untuk gambarannya. Nah, ini masih lama ya, lama banget. Kita tunggu dulu sampai sistemnya ini selesai prosesnya. Memang proses instalasi ini memakan waktu yang lama, tergantung dari kebutuhannya. Oke, sambil nunggu ya. Nah, ini nanti banyak sekali nih yang bisa kita bahas nih. Nah, ini strukturnya ini. Nah, ini nanti kita bahas di saat penjelasan mengenai perintah dasarnya Linux. Ya, saya akan mencoba membuat playlist nanti bagaimana belajar jaringan komputer di Linux, mulai dari konsep TCP/IP dan lain sebagainya. Oke. Sedikit nanti gambaran tentang Linux sebenarnya sudah saya jelaskan sih di blog saya, silahkan dikunjungi. Itu blog saya ada di sini ya. Silahkan dikunjungi. Di situ ada berbagai macam tutorial. Tutorial yang nantinya bisa kan untuk belajar. Di sini saya mencoba pemrograman Linux, jaringan, internet of things, dan sebagainya. Jangan lupa akun sosial media saya, baik di Facebook, Twitter, Instagram, GitHub, atau YouTube. Nanti ini video ini akan saya upload di channel saya. Saya coba belajar pemrograman IoT. Nah, mungkin nanti saya akan coba bikin video tutorial tentang IoT. Ini adalah saya di seri Linux ya, karena biasanya saya kalau membuat saya urutkan struktur belajar tentang Linux, tulisan tentang Linux. Ini ada listnya. Nah, ini nanti video ini saya masukkan ke sini ya, bisa langsung server di virtual agar lebih mudah dalam mempelajarinya. Oke, nah nanti sampai nanti saya usahakan ada hacking, monitoring, VoIP, keamanan jaringan lengkap. Oke, lama sekali, selesai nunggu. Masih unpacking data iktable. Sebenarnya ada tips sih kalau mau cepat. Dia kan Linux ini ketika terkoneksi dengan internet, dia akan mengambil paket-paket data yang update dari internet. Kalau mau cepat sih, mendingan akses internetnya dimatiin. Cuma posisinya kan ini kalau saya juga mau berbagi nih, bagaimana sih kalau kita downloadnya itu di mana, dan nanti panduan belajarnya di mana, itu biar lebih mudah di sini. Oke. Install ini kita harus ya sabar sih, tunggu.
error paket menu. Semakin sering kita melakukan instalasi, nanti semakin paham bahwa kita itu bahwa instalan kita itu, karena sistem yang baik itu adalah sistem yang kita bangun dari awal itu sudah bisa berkembang. Next mungkin saya akan bahas partisi LVM. Jadi harus satu-satu ini kita coba pelan-pelan. Kita tunggu ya sampai proses instalasinya selesai. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe channel saya ini.
Oke teman-teman, ini install base nya sudah. Untuk network mirror kita no saja ya. Nah ini dia proses untuk update software, ini lagi proses sih. Nah ini nunggu dulu, kita tunggu lagi instalasinya.
Oke teman-teman, setelah nunggu ini ada survei terkait dengan penggunaan Debian. Kita pilih 0 saja biar lebih cepat. Untuk teman-teman nanti bisa skip ya, langsung di skip aja video ini untuk instalasi daripada nunggu lama. Oke, selanjutnya teman-teman kita akan memilih software atau sistem apa yang akan diinstal. Di sini karena saya menggunakan defaultnya EXC. Nah, ini pastikan nanti kita install ini centang standar sistem utilities, centangnya dengan menggunakan spasi. Untuk yang desktop environment EXC ini tidak usah. Seperti yang sudah saya terangkan sebelumnya, bahwa kalau server dengan nantinya kalau kita install sistem GUI atau graphical user interface akan mempercepat kinerja server itu sendiri. Jadi cukup dengan standar sistem utilities saja. Kita pilih continue, proses. Kita tunggu.
Oke teman-teman, setelah menunggu install, ini ada konfigurasi bahwa kita disuruh install grup. Kita install grup di master boot sector, kita pilih yes. Oke, ini kita pilih yang bawah ya, karena hard kita satu, kita taruh di dev SDA. Jadi master boot sector itu adalah yang nantinya akan kita gunakan untuk booting utama. Bentar, kita tunggu proses instalasinya grup. Kita tunggu untuk proses instalasinya. Jangan lupa klik like, share, and subscribe channel YouTube saya. Oke, ini proses konfigurasi user. Kita tunggu dulu sampai proses konfigurasi atau finishing instalasi selesai. Nah, ini alhamdulillah instalasi sudah selesai ya. Kita tekan continue untuk restart virtual book kita. Oke, restart. Nah, ini bootloadernya, grupnya ada. Kita pilih. Nah, ini proses booting. Oke, nah di sini berarti kita ya instalasi udah berhasil ya. Kita berhasil menginstal Debian 9 di virtual machine. Kita coba login dengan user yang kita buat tadi. Kita masukkan user passwordnya Budi 123456. Oke. Ya, ini berarti kita sudah masuk. Seperti inilah tampilan Debian server. Kalau kau mau masuk ke root, user root, kita ketikkan perintah su, kemudian kita masukkan passwordnya root. Sama ya, 34. Nah, oke teman-teman, seperti ini proses instalasi Debian server versi 9 di VirtualBox. Jangan lupa like, share, and subscribe channel YouTube ini. Terima kasih.